kamu buka di awal. Status kamu, kondisi kamu. Loh Ustaz, kalau saya buka gini saya kan nanti nggak dapat jodoh. Ingat, jodoh bukan masalah logika, jodoh masalah keimanan. Sering saya sampaikan itu, menikah ini kan bukan terawali dengan logika. Kalau terawali dengan logika, seharusnya kan beliau menikah. Iya. Ganteng, ya kan? Ya kan? Logikanya loh. Berarti kan jodoh itu kan ketika kita mau, dia juga mau, kemudian menikah ya, jodoh itu seperti itu. Iya. Kalau misalkan saya mau, dia nggak mau kan nggak jodoh berarti. Nggak jodoh. Tapi jangan langsung nggak jodoh. Ditolak gitu dulu kata aku. Aku ditolak, baru setelah itu bukan jodohku. Iya, wah. Iya. Kamu mana, Ki? Iya, ini saya. Oh iya. Mas Dani, apakah punya kriteria untuk calon istrinya? Salah satunya bisa ngaji. Bisa? Ngaji Al-Quran. Baca. Oh, baca Al-Quran. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat datang kembali Mitra Muslim dalam podcast Majelis Ikhwan Idaman. Bareng saya Raga Satria. Saya Dani Rahmati. Dan saya Muhammad Septian yang hari ini alhamdulillah bisa ketemu kembali ya dalam MID, programnya SM Vlog yang setiap Sabtu hadir membersamai singgelilah menuju proses pernikahannya ataupun saat ini yang sedang segera gitu ya menuju ke pernikahannya. Semoga dapat ilmu yang manfaat dari sini. Insya Allah. Gitu ya. Amin, Ilmu ya. Amin. Dan spesial kita hadirkan narasumber kita Ustadz Heru Kusuma Hadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama sekali nih ya Ustadz gak ngisi pranikah dulu. Dialog pranikah. Dulu terakhir sama Septian atau Sama saya, tapi sebelumnya senior saya, Mas Dani. Pandu dulu Ustaz ya. Pandu dulu, iya. Saya Pandu terus. Pandu? Septian. Iya, sempat sama Kalau Mas sama Pandu. Mas Dani berapa tahun dulu, Ustaz? Paling lama sama Mas Dani. Ustadz, Sama ini. paling lama kayaknya. Mas Nasir ya dulu. Mas Nasir apa? Iya, Mas Nasir sempet, Mas Zubed juga. Intinya banyak, cuma kayaknya yang berkesan juga sama beliau. Iya. Dari sekian banyak host yang membersamai dan dibersamai oleh saya, itu yang berkesan tentunya beliau. Ya. Saya rasa tahulah alasannya kenapa berkesannya. Karena keberbeluman saya dalam berhasil. Iya. Seperti itu. Kata Ustaz Sukron kemarin, kalau Mas Dani belum nikah itu berarti narasumber kayaknya belum berhasil. Gitu. Iya. Berarti PR ini ya. PR, termasuk juga untuk Ustaz Heru. Barangkali setelah ini mau Ustaz, dita'arufkan gitu. Ustaz. Nah, Saya sudah mencoba dari dulu. Oh, dari dulu malah? Kayaknya belum menangkap. Umpan sudah saya berikan, tapi belum ada tangkapan. Nah, ini. Gimana Dan? Ada kesan-kesan dulu ketika bersama Ustaz Heru? Banyak kalau yang kesan-kesan tentang penjelasan tentang pranikah ya. Itu kan luar biasa. Kan berarti kan dapat banyak ilmu. ilmu ya? sudah khatam insya Allah. Ilmu masih belum hatam. Tapi cukuplah 10 jilid sudah. Oke, seperti biasa Septian ya dan juga Mitra Muslim, sebelum kita mulai tentang pembahasan kita, tema kita hari ini apa? Dani? Ya. Nikah apa adanya? Apa tadi? Ku terima Ku kau terima kau ada apanya? atau ku terima kau apa adanya. Apa adanya. Nah, ini jadi dua pilihan gitu ya. Yang itu bisa dipilih salah satu atau dua-duanya juga boleh mungkin. Kan biasanya kalau di akad nikah kan biasanya selalu mengucapkan saya terima nikahnya gitu. Ya, yang diterima ini apanya gitu kan. Dan ini juga mungkin proses ketika di awal-awal menikah seperti pekan lalu yang disebutkan oleh Mas Nasir, biasanya sih selalu bahagia di awal-awal menikah gitu ya. Awal-awal, Tapi ketika semakin lama kan semakin tahu gitu ya. ada Semakin orang- bahagia insya Allah. Semakin bahagia, amin. Insya Allah, insya Allah. Tapi kan ada sesuatu. Tapi nanti kita akan bahas di setelah seperti biasa ada keseruan-keseruan di awal. games Ustaz. dulu ya. Oh, gitu Games ya? dulu, iya. Stretching, Baik. stretching. Ini kita ranking dulu. Ustadz sudah anaknya sudah berapa Ustadz? 4. Alhamdulillah 4. Baru dua. 2, saya 1. Banyak alhamdulillah. Belum kan? Anak didik. Oh, anak didik, berarti ngajar. Guru. Sudah atau belum? Gitu aja. Sudah atau belum? Biologis belum. Oh belum, berarti belum punya anak ya? Belum.
Berarti ranking terakhir kan? Iya. Berarti kan yang harus ditanyai. Loh, aku ditanya. Iya. Aku biasanya Kamu Ustadz harus Heru. pakai topi ini. Kamu tahu kan? Yang jawaban ya tidak itu. Iya. Tahu kan? Oh, breakthrough. Nanti ya tidak. Nanti Ustadz Heru yang ini kamu tanya ke Ustadz. Oke. Tahu kan? Ya Iya. tidak. Jawabannya gampang kok. Dipakai dulu. Wah, ini ada Mas Ipo Santosa. Spesial ini. Ini nanti yang itunya bisa dibalik Diputer dulu. ya, biar nggak Diputer, ketahuan ya. biar nggak mantul. Nah, pakai dulu. Jadi ini nanti kita Pakai gini sampaikan ya? Iya, dipakai dulu. pertanyaan. Ah. Pertanyaan, nah itu jawabannya di atas kepala. Oh, biar nggak kelihatan. Nah, jadi nanti ente jawab aja apa kata. Nanti clue-nya disampaikan Mas Ngerti Septian. Oke. Ente jawab apa? Bukan. Iya. Bisa jadi. Ah. Gitu. Nah. Ini salah satu untuk menguji juga Ustadz, apakah Mas Dani ini sudah benar-benar mengerti sebagai calon suami, Oke. mengerti misalkan mungkin Iya. pasangan dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Ini yang pertama dulu dari saya, nanti dari Raga dan juga dari Iya, berarti aku itu kan ngadep ke kamu. ke saya. Nggak bisa lihat Nggak kan? bisa lihat kan? Nggak bisa lihat. Kacanya mantul gak? Enggak. Mantul. Mantul. Nggak kelihatan. Buram. Iya, Wah iya, itu. Burung tapi aku. tapi nggak usah lihat ya. Nggak lihat serius. Baru nanti kalau kita nggak kelihatan. Clue ini salah satu yang paling disukai oleh istri. Apa? Harta, finansial, Tidak. jalan-jalan. Bukan. Berkaitan apa? Seseorang di dalam diri seseorang atau barang atau apa? Enggak. Bukan. Di dalam diri. Kepastian. Kepastian. Iki kata Bukan, apa? bisa jadi. Kata apa? Kata kerja atau kata? Kata sifat. Iya. Iya tuh. Kata sifat. Berkaitan ini ya, sama suaminya sendiri ya? Iya, sama Bisa suami. nggak Ini yang paling lulus. disukai sama istri. Pengertian. Yang disukai wanita lah. Pengertian, nyerempet dikit. Pengertian. Istri. Hampir sama dengan pengertian. Perhatian. Oke. Itu yang disukai sama sama istri. istri. Kelihatan kan tapi di Nggak kaca. Kelihatan nggak? Belum lihat aku. Oh iya iya. Terus, ayo ini ganti Raga. Nah, ini kebalikannya. Sesuatu yang paling tidak disukai sama istrimu. Belum punya istri. Istri. Apa? Perilaku suami berarti. Iya. Iya. Suami juga nggak suka. Sama Istri juga ini, nggak suka. Sesuatu yang nggak disukai istri sama sesuatu yang nggak disukai suami atau semuanya juga kayaknya nggak suka sama ini. Iya, eksternal, Ya bisa jadi. makanan, Nggak. depan-depannya apa? Depan-depannya K. Ketahuan. Nggak. Wah, nopo layangan putu. Bukan. Nggak. Ayo. Lebih spesifik apa? Iya, kasih. Sifat. 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 Apa ya? Keras kepala. Ya kayak sifat itu loh. Sifatnya Mas Aris itu gimana? Kan nggak disukai istrinya. Heeh. Penggoda. Mas Aris goda tuh. Iya kan Lydia itu. Kamu lihat tadi? Ya enggak. Ceramahnya Ustadz itu ada yang mengulas seperti itu, tapi kan yang diambil sisi positif. Oh, saya kira udah lihat seriesnya sampai berapa gitu sampai khatam. Kan dibahas kan sama Ustadz Salim. Terus apalagi yang Yang enggak suka ya. sifat. Sifat seseorang Heeh. Selingkuh. No. berkaitan dengan amanah. Tenet. Waktunya habis. nggak Berarti tahu dihukum ya nyanyi ya. Cukup harus satu tampil nanti ya. Sembarang hukumannya enggak? Iya, sembarang. Ya, sembarang. Kamu sudah menyiapkan blok kan? Kamu sudah menyiapkan pantun kan? Iya. Jawabannya itu ini Dan. Oh, kebohongan. Iya kan? Pasti nggak disukai. Iya, enggak disukai semua orang kalau itu. Iya, tapi Kan Mas terutama Aris kan suami bohong istri terus kan. kan. Oh, terakhir ini nanti ke Ustaz Heru, jangan dilihat. Ustadz tadi yang ngasih pertanyaan. Ustaz Heru yang nanti menjelaskan. Ustadz Heru ini sekarang. Ini. Oh iya. Oke. Oke, apa ini Ustaz? Kebaikan antara suami istri yang paling penting. Kalau menurut Mas Dani apa?
Ini masalahnya Dani belum nikah itu. Iya. Ya nggak salah tanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah berdasarkan pengetahuan bukan pengalaman ya. Justru Iya. itu. Berarti ini selama saya dulu di dialog pernikah saya tes ini ya. Nah, Ya, ini berdasarkan pengetahuannya nerima apa enggak gitu ya. Anggap ini Ilmunya. UAS gitu Ustaz, ujian iya. akhir sebelum menikah. Apa berarti? Ya, yang paling penting bagi seorang suami dengan istri dalam interaksi keseharian dalam kehidupannya, keduanya harus saling apa? Ini 2 kata. Dua kata. Tapi dikasih bantuan deh. Ya. Kata bantu pertama, saling. Jadi tinggal nambahin. Titik-titik. Saling. Nah, Apa pengertian gitu? Kan sudah tadi. saling. Sinonimnya lah, sinonimnya. Saling titik-titik. Memahami. Agak sedikit serempet. Nyerempet ke judul kita. Tema kita. Oh, ada apanya? Lah ya saling apa? Saling ada apanya? Saling ke judul kita. Saling kasih sayang. Itu jelas lah suami istri Iya. masa nggak saling menyayangi. Poinnya ke tema kita. Saling Yang pasti tapi tidak nggak pasti akhirnya. Kalau tadi kan kasih sayang pasti semuanya suka. saling 5, hampir sama kayak tema. 4, Hampir sama kayak tema saling 3, Enggak lu. 1. Enggak lu. Dari 3 pertanyaan cuma 1. Jawabannya adalah Dilihat aja ini. saling Iya, Muslim. menerima. Oh, menerima. Tema kita apa? Ku terima kau Apa adanya atau ku terima Saling kau apa adanya. Ada apanya. Masa susah kan? Enggak, maksudnya menerima. Makanya menikah nanti biar mudah jawabnya. Oke, karena Dani cuma bisa jawab 1, jadi 2 gagal. Kita kasih hukuman ya. Kemana, Pak? Hukumannya, kamu sudah nyiapin pantun atau tebak-tebakan? Tebakan loh. Belum semuanya, tapi Pantun. tak buat tebak-tebakan ya. Oke, tebak-tebakan boleh. Ya, silakan. Ini kayaknya tebakannya dibalik ke kita kayaknya. Kita kan nanya. Ya, Apa lagi. lupa. Ingat-ingat. Terus pantun-pantun hi. Pantun. Apa Antun? Ini aja ya, apa? Apa? Jangan lele lagi. Quotes wes. Kata mutiara. Kata mutiara bebas ya. Ya. Nikahlah di saat kamu Belum menikah. Ya yo rek. Soalnya kalau nikahlah saat kamu sudah nikah ini perkara. Ya lanjut. ya sebuah kali nikahlah ketika kamu sudah siap kan secara mental dan mungkin pengalaman. Itu quotes. Ya, quotes ya. Lupa Iya. tebak-tebakan. Oke. Iya, secara siap saat mental dan pengalaman. Berarti itu tadi nikahlah saat kamu sudah nikah. Nikahlah saat kamu sudah punya pengalaman. Iya, punya pengalaman. Ini mikirnya sudah ke arah poligami. Iya. Waduh. Saya khawatir kan kita ini kan masih suami 1/4. Ini saya khawatir 2/4 nanti. Waduh, berat. Bagus ini temanya ya. Iya. Menarik ini. Suami 1/4 loh. Suami 1/4 menarik ini. Bagus. 2/4 ya. Langsung Pengalaman katanya. kayak yang viral-viral itu kan langsung menikahi 2 orang. 2, 3. Lebih hemat katanya. Iya, Ustaz. Mitra Muslim teman-teman yang saat ini menyimak ya Majelis Ikhwan Idaman atau MID, Ustadz mungkin perlu juga penting diberikan ilmu gitu ya. Kalau Ustadz ini kan sudah lama sekali membersamai berkaitan dengan pranikah. Kemudian juga kalau rankingnya tadi anaknya juga sudah 4. Itu kan sudah tentu kan sudah saling mengerti, saling memahami bersama dengan istri gitu saja. Yeah. Tapi di awal pernikahan, Yeah. di awal-awal pernikahan biasanya kan yang manis-manisnya gitu Ustaz. Yang perlu ditekankan untuk saling bisa menerima di awal itu kira-kira yang seperti apa Ustaz? Jadi satu, saya selalu mengambil quotes atau nasihat yang saya camkan dan saya praktekkan itu Dr. Wahbah Zuhaili. Gimana Ustaz? Di kitab kan beliau ini terkenal kitabnya itu kitab fikih ya, tapi di bab tentang nikah itu ada kalimat prolognya menarik. Asas fi aqdi zuwaj at-taradhi. Yang namanya asas pondasi dalam ikatan pernikahan itu engkau saling ridho. Saling ridho. Kalau bahasa kita kan, kalau bahasa apa ridho itu dibawa ke bahasa keseharian Indonesia agak salah. Apa Ustaz? Misalnya gini,
aku dapat musibah, kemudian kita nasihatinya kan sudah ikhlaskan saja. Nah, padahal kata ikhlas ini lebih cocok itu di awal, bukan saat di belakang saat kita menerima. Gitu. Artinya sudah ridhokan saja. Iya, sudah ridhokan saja. Gitu ya Mas ya. Jadi kondisinya saat ini ya harus diridhokan ya, bukan diikhlaskan. Yes, aku ikhlas dapat tutur nasihat dari ini. Bukan ikhlas Mas, ridho. Karena ikhlas dengan ridho berbeda. Kalau ikhlas itu ada perencanaan dan lain sebagainya. Kalau ridho ini saat kita menerima. Nah, maka ketika beliau mengatakan tarodhi saling ridho itu ternyata di breakdown lagi sama Dr. Wahbah Zuhaili itu. Ada 3 tahapan. 1 keterbukaan, 2 kepercayaan, 3 penghormatan. Nah, saya mengambil ini, saya awali pasti dengan keterbukaan. Makanya kalau kita ingin saling bisa menerima kelebihan, terpukau dengan kebaikan dan siap menerima kekurangan, maka harus dimunculkan keterbukaan di awal. Supaya nanti muncul saling ridho, biridhonya nanti itu. Saling bisa menerima kondisi yang sesuai harapan atau kondisi yang tidak sesuai harapan nantinya. Gitu. Jadi keterbukaan. Artinya di awal ini ngomong jujur apa adanya saja, Iya. untuk kekurangan dan lain sebagainya di awal bisa. Iya. Tapi ada batasannya nggak Ustadz? Misal apakah perlu juga menceritakan masa lalunya yang mungkin kelam gitu, Iya. Atau nggak usah diceritakan, ya cukup kita aja sendiri. Yang penting kita sudah taubat, sudah hanya Allah yang tahu, atau bagaimana? Iya, atau mau cerita mantan Terbukanya ini ta'aruf. sampai mana? Apakah password HP juga harus istri tahu? Pin ATM apa? Ini yang ditanyakan kemarin Ustaz sama Dani. Ini sama istri apakah harus tahu tentang pin ATM? Iya. Gitu. Oh enggak Ustaz. Jadi terkait dengan keterbukaan ini kan sebenarnya diawali sebelum menikah. Dalam proses ta'aruf itu ada keterbukaan. Ya berani-berani kemudian dia ngasih nomor telepon itu berani tuh. Terbuka itu. Ya, kemudian ngasih biodata, kemudian kriteria dan sebagainya. Bahkan kalau saya sebut proposal ta'aruf itu adalah keterbukaan awal. Loh, saya nggak kenal dia tapi saya tahu kriterianya dia apa. Oh, kriteria saya misalnya seorang akhwat gitu ya. Saya lihat kriterianya adalah sosok laki-laki yang bernama Dani misalnya gitu. Itu kan dibuka ke saya. Ya, Seharusnya ya, kan itu wilayah privasi dia, tapi sudah dibuka ke saya. Cuma ya nggak tahu ya Dani yang siapa gitu ya kriterianya. Tapi ternyata ada juga perempuan yang mengharapkan suaminya itu bernama Dani. Itu beneran Ustaz? Apa? Beneran. Dan itu terbukti kan banyak Dani-Dani yang sudah punya istri. Oh iya. Jadi semuanya itu sudah dimulai keterbukaan itu di sebelum nikah. Apalagi nanti setelah nikah. Nah, sekarang pertanyaannya tadi dari Mas Raga, ada batasannya kan? Tentunya ada batasannya. Batasannya itu apa? Ya bahasa sederhananya itu aib, jangan dibuka. Pakai kaidah umum, aib jangan dibuka. Masa lalu yang buruk, mohon maaf mungkin pernah melakukan kemaksiatan besar, ya jangan diceritakan. Bahkan mungkin bukan versi dia bukan maksiat ya, versi definisi dia ini kebanggaan. Misalnya sudah pernah punya pacaran, punya pacar gitu 12 gitu ya. Ini meskipun kebanggaan, ini bagi saya jangan dibicarakan. Enggak usah diomongkan Ustaz. Nggak usah diomongkan. Jadi pada wilayah itu saya tidak memberikan definisi aib itu keburukan ya. Aib itu bisa jadi keburukan atau bisa jadi kebanggaan, tapi yang sifatnya masih subjektif. Intinya kalau itu membawa kepada efek yang tidak baik, maka jangan dibicarakan secara umum dulu. Tapi kalau ada aib atau keburukan yang sifatnya kita nggak bisa lagi menutup-nutupin, yaitu dibicarakan di awal. Contoh, kaki diamputasi, kaki tinggal satu. Kan nggak bisa ditutup-tutupin nanti kalau setelah menikah. Dan ini aib, keburukan. Dalam artian pasti orang menganggap itu kekurangan gitu ya. Mau nggak mau ya harus dibicarakan di awal, dibuka. Contoh berikutnya, saya kan sharing partner teman-teman HIV survivor. Saya bilang sama teman-teman HIV, kamu buka di awal. Status kamu, kondisi kamu. Loh Ustaz, kalau saya buka gini saya kan nanti nggak dapat jodoh. Ingat, jodoh bukan masalah logika, jodoh masalah keimanan. Nah, kenapa? Karena banyak loh yang mengatakan HIV itu aib, HIV itu adalah aib jangan diomongkan. Sudah kamu nikah saja. Khawatir nanti malah terjadi kezoliman, menularkan, dan itu banyak loh Mas. Karena tidak disampaikan di awal Ustaz ya. Enggak, iya, karena ini kan ada resiko menularkan. Beda kalau memang kita bisa menutupin. Kalau bisa benar-benar bisa menutupin, tutupin. Tapi kalau kita memang tidak bisa menutupin, silahkan dibuka. Kalau kita nggak bisa nutup, ya kayak tadi kan
nggak bisa nutup, Mas. Suatu saat kan pasti dia melemah. Tiap hari minum obat, tiap malam teman-teman itu minum obat ARV kan nggak bisa ditutupin itu. Masa minum obatnya kita Minum obat apa? Batuk. tiap malam kan gitu. Ditanya obat apa, batuk tiap malam, tapi makan minum terus kan pasti nggak bisa ditutupin. Jadi ada batasannya seperti itu, Mas Raga. Saya menarik yang Ustaz ceritakan tadi. Artinya kan kita harus terbuka, terutama untuk yang teman-teman yang mengidap HIV itu saja. Iya. Tapi ketika terbuka, ada Ustaz yang menurut pengalaman Ustaz yang kemudian ada yang wanita benar-benar mau menerima gitu, ada Ustaz? Ada saja. Iya, makanya kalau sering saya sampaikan itu menikah ini kan bukan terawali dengan logika. Kalau terawali dengan logika seharusnya kan beliau menikah. Iya. Ganteng, ya kan? Ya kan? Logikanya loh. Logikanya ganteng, gagah. Lo lihat secara fisik kan oke ya. Mas Septian ya. Iya. Bener kan secara logika. Ya. Katakan kata orang-orang itu statementnya anak-anak muda itu ya kalau good looking itu gampang nikah. Katanya. Secara logika. Yang bad looking berarti sulit nikah. Itu kalau pakai logika. Ternyata kan enggak. Iya. Karena nikah itu wilayah iman. Banyak orang yang good looking itu tapi juga enggak mudah menikah. Good looking. Iya. Beliau meskipun good looking bukan itu yang saya maksud ya. Beliau insya Allah mudah ya. Jadi pada wilayah ini saya sering ngomong ke teman-teman HIV itu menikah itu bukan logika. Kalau secara logika siapa sih mau menikahi teman-teman HIV? Secara logika loh kan ada yang mau. Tapi realitanya dan terbukti banyak teman-teman HIV itu yang menikah bahkan dengan perempuan yang negatif. Dia nggak HIV perempuannya, nikah misal ada teman di Jakarta itu sebelum dia nikah kemudian kita chat-chatan bla 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 sampai kemudian dia menikah, kemudian bahkan lahir anak pertamanya putri dan anaknya itu kemudian dicek itu juga negatif, istrinya negatif, anaknya negatif, suaminya positif dan ini terjadi. Bahkan ada teman juga di daerah Jawa Barat juga seperti itu, bisa menikah anaknya sudah usia 10 tahun itu negatif dua-duanya. Bisa secara medis karena memang ada ilmunya gitu ya bisa. Jadi saya lebih mengatakan kepada teman-teman itu selama kamu tidak bisa memang wilayah itu kamu tutupin. Yang kedua, kalau yang kamu miliki itu nanti memunculkan kemudorotan, kedzoliman dalam pernikahan, kamu tetap harus membuka. Terus nanti kalau nggak nikah, jangan berpikir dengan logika. Seperti lagu yang sering kita dengar, cinta ini kadang-kadang. Oh iya. Ada logika. Iya. Nyambung. Ya. Oke, sip. Oke. Berarti kan jodoh itu kan ketika kita mau dia juga mau kemudian menikah ya, jodoh itu seperti itu. Iya. Kalau misalkan saya mau dia nggak mau kan nggak jodoh berarti. Nggak jodoh. Tapi jangan langsung nggak jodoh, ditolak gitu dulu kata. Aku ditolak baru setelah itu bukan jodohku. Iya, wah. Iya. Kamu mana ki? Iya ini saya. Oh, iya. Tapi kalau yang seperti tadi dikatakan berarti yang disampaikan Ustadz tadi salah satu contoh ya yang HIV, kemudian ada yang suaminya positif, kemudian dapat istri yang benar-benar negatif. Itu berarti bisa dikatakan sang istri tadi seperti tema ini ya, ku terima kau apa adanya. Iya, benar. Itu padahal nikah itu kan nggak cuma sang wanita itu tadi, tapi Orang ada tua. keluarga. Itu orang tuanya bagaimana Ustaz? Bahkan ada yang lebih wow lagi, Mas Raga. Kalau yang tadi itu yang di Jakarta sebut saja mereka memang berkenalan ya, bertaarufan, dikenalkan. Bahkan dari menarik teman saya itu HIV laki-laki dilamar oleh pihak perempuan dan yang melamar langsung wali dari perempuan itu, bapaknya ibunya yang melamar dan bapak ibunya tahu kalau dia HIV. Loh, dilamar dan perempuannya itu negatif. Dilamar loh, bayangkan. Beliau Dani Allah alam apakah melamar apa dilamar, tapi kan lebih kerenan dilamar laki-laki itu kan ya. Ini dilamar bolak-balik ini nggak mau. kali-kali Ustaz. Oh gitu tahu. Oh, saya nggak tahu kan ya. Cuma kan kalau Mas Dani dilamar oke lah karena tadi itu kan good looking ya, Looking, good rekening Dani. Oh iya. Oke. Dilamar udah biasa ya. Nah, teman saya ini, teman deket saya ini dia itu ya sudah nggak punya pekerjaan tetap, kemudian dia HIV, kok dia yang dilamar. Tapi akhirnya apakah dia menikah? Akhirnya dia tidak menikah. Kenapa dia tidak menikah? Karena saat itu dia mengatakan punya prinsip saya tidak mau menzolimi istrinya nanti itu, khawatir nanti menularkan. Karena dia baru awal hijrah, ibaratnya mendekat sama Allah, dikasih keberkahan oleh Allah, dia kemudian dilamar.
Berarti kan pertanyaan melebihi dari pertanyaan yang tadi itu. Orang tuanya yang kemudian melamar. Ada yang seperti itu. Gitu. Bicara tentang keterbukaan di awal, terutama juga sebelum menikah ya. Ini keterbukaan ini sebenarnya untuk pasangan sendiri, calon pasangan ya. Atau seharusnya ini orang tua juga ada hal tertentu yang memang disampaikan seperti tadi. Orang tua sudah tahu duluan, kemudian dia disupport untuk melamar. Tapi kan ada yang membuat ketika pasangan ini tahu, kemudian orang tua tahu, waduh, ojo gitu kan Ustaz. Iya. Jadi kalau saya lebih kepada pasangan ini dulu. Pasangan ini menerima apa tidak setelah open satu dengan yang lainnya. Baru kalau mereka ini sudah menerima kekurangan kelebihan masing-masing untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, baru jika memang diperlukan dengan indikasi-indikasi yang terliskan itu masuk, maka silakan kemudian menyampaikan ke orang tua. Tapi kalau indikasi itu nggak ada, indikator itu nggak ada, ya sudah orang tua nggak usah tahu. Indikator apa itu? Orang tua ini nanti mensupport banget apa enggak ya? Orang tua ini nanti mempermasalahkan banget apa enggak ya? Kalau misalnya ambil contoh ya kasusnya HIV misalnya. Ini nanti dia akan mempermasalahkan apa tidak? Kalau indikatornya itu lebih ke arah nanti mempermasalahkan, ya tetap di depan harus disampaikan. Tapi kalau orang tuanya open minded lah secara general, saya tidak menyarankan disampaikan ke orang tuanya. Cukup selama kedua pasang calon ini kemudian oke, ya sudah lanjutkan saja gitu. Seperti itu. Oke, menarik ini ya. Gitu. Artinya api ini harus ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, api ini bisa membakar suatu saat gitu kan. Iya. Ya, seperti hanya ketika kita menyembunyikan bangkai, itu suatu saat pasti akan tercium juga gitu. Baunya. Iya, baunya. Busuknya. Jadi, busuknya. Ya, tercium bau busuknya, diperjelas. Oh iya. Karena kita ngomong sama harus iya. Soalnya kadang-kadang kita ngomong pesannya salah. Oh iya. Contoh kalau saya tadi kan nanya nggak bisa jawab ya. Sekarang saya nanya lagi nih. Oke. Ya. Kalau sama jomblo-jomblo itu harus jelas. Oh iya. Saya nanya gini, Mas Dani. Kalau seorang istri ngomong ke suaminya itu kalimatnya gini, "Pak, jam tangan itu bagus ya." Ini kalimat apa, Mas? A. Kalimat tanya. B. Kalimat informasi. C. Kalimat permintaan. Pak, jam tangan itu bagus ya. Ini kalimat apa? Permintaan, informasi. Saya ulang lagi. Informasi, kalimat tanya atau kalimat permintaan? Pasti A sama B, Ustaz. Pasti. Iya. A sama B. Kan jam tangan ini bagus ya, Pak ya? Ya bagus, Ma. Itu misalkan ya bagus deh. Itu informasi apa pertanyaan berarti? Tanya berarti. Tanya. Dan informasi. Dan informasi. Kalau menurut Mas? Itu minta. Lo kok bisa minta gimana? Iya, kode. Enggak jelas. Murni jomblo. Murni. Asli. Asli. Bentar. Iya. Loh, kan enggak jelas, Ustaz. Nah? Kan kecuali Pak aku beli no iki bohong. Nah, makanya tadi kenapa saya bilang ke Mas Raga dan Mas Septian tadi itu kalau bicara sama teman-teman yang jomblo ini harus detail. Harus jelas. Ya, agar pesannya itu sampai. Tadi kan bangkai tercium baunya diperjelas tercium bau saya tegaskan busuk. Iya. Biasanya kalau istri Mas Andi kalau istri itu bilang, "Pak, jam tangan ini bagus ya." Itu sebenarnya makna kiasan. Kalimat tidak langsung. Sebenarnya pesennya, "Boyo tokokno aku." Oh, kenapa kok nggak langsung to the point? Nah, itu karena perempuan, itu istri khususnya, itu kan di bawahnya suami. Kalau istri itu kemudian kan bawahnya suami nih. Suami pemimpin, kawam. Ini kalau orang bawahan, kalau ke atasan itu sulit pakai instruksi, kalimat instruksi. Sulit. Pak, belikan, Pak. Belikan. Ayo Pak, belikan. Oh, nanti yang di atas ini agak-agak gimana gitu kalau pakai kalimat instruksi. Gak apa-apa, terbukti. Lanjut. Saya mau mempertegas saja beliau. Mempertegas kalau beliaunya jomblo kan. Benar jomblo ya, belum paham. Iya. Ya itulah, karena kan istri kan biasanya enggak langsung dan ngomongnya itu nyindir gitu. Kita harus peka. Makanya sering-sering ngobrol sama Ustaz. Oke, terkait tema kita ya, ku terima kau ada apanya atau apa adanya. Ini dua-duanya bisa dipakai nggak sih Ustaz? Atau harus menerima apa adanya atau sekali-kali kita juga mempertimbangkan ada apanya? Terkadang kan di awal kan ada yang menikah itu karena ini cocok ini jadi istri karena dia pinter, dia mungkin pekerja yang
apalah entah itu yang wah lah warisannya banyak gitu contoh kan itu contoh anak tunggal ya kan terkadang kan ada yang itu Ustaz. Nikah itu karena ada apanya karena ya itu tadi karena mungkin sudah wah ini cocok kalau nikah berarti nanti penghasilan saya segini aja wis cukup karena dia sudah banyak ada yang seperti itu gimana ya. Ustaz? Jadi kalau kita berbicara ku terima kau ada apanya, itu kalau dalam sudut pandang positif saya, itu saya kaitkan dengan kata kriteria, ya nggak masalah. Kalau dikaitkan dengan kriteria calon pasangan, misalnya, ya Allah, misalnya saya Mas Raka Mas Septian ini kan beda ya kriterianya ke istri, Ya. maksudnya ke calon-calon istri kita kan beda. Contoh saya dulu kriteria saya adalah calon istri saya bukan basicnya adalah pendidikan agama. Pesantren, saya masukkan kriteria itu tidak anak lulusan pesantren. Saya tulis kayak gitu. Nah kalau Mas Raga kayaknya beda, Mas Dian mungkin bisa beda. Loh kenapa? Karena kriteria itu versi saya itu adalah definisi dari kata suka. Oke. Begini, ini ilmu baru Mas. Ya. Setelah kita lama nggak bertemu ini ya. Rekam Ustaz. Iya. Nggak direkam, dipraktekkan juga nantinya. Yang merekam Mas Yuda ya. Jadi saya ditanya cinta itu saya bagi menjadi 3. Saya landasannya adalah Ibnul Qayyim menyampaikan. Ada suka, kagum, kasih sayang. Ini cinta. Suka itu adalah cinta yang dimulai dari internal diri kita. Akhirnya muncul kriteria. Ya. Kagum itu adalah rasa cinta yang disebabkan karena faktor eksternal. Tiba ujuk-ujuk Mas Dani ngelihat akhwat gitu ya, Masya Allah. Padahal nggak masuk kriteria, tapi tiba-tiba kagum. Karena ada faktor-faktor kelebihan dia yang memang nggak masuk di kriterianya, tapi membuat seneng gitu. Baru yang ketiga adalah cinta kasih sayang, yang semuanya mengikat keduanya di sini. Nah, kalau ku terima kau ada apanya bagi saya. Sementara ini bisa negatif, bisa positif, netral lah hukumnya di sini. Tapi kalau positif saya artikan ini adalah kriteria. Ya, ada apanya itu berarti kriteria. Contoh, saya suka yang tadi Mas Raga pasti nyarinya sosok istri yang apa gitu. Kok soleh sudah pasti. Iya. Yang maksudnya soleh itu pondok gitu loh. Oh iya. Pondok kan pondok kan istrinya. Ya pondok. Mas Septian dulu apa salah satu kriterianya? Yang mandiri. Yang mandiri. Yang mandiri biasanya anak tunggal. Iya kan gak ada teman itu. Banyak warisan. mertuanya tinggal 1. Waktu dibahas jangan dibahas. Wow, bener ya. Itu bahasa halus. Iya. Bahasa halus mandiri itu bahasa anak tunggal. Bahasa halus itu. Enggak ada. Lanjut. Iya, jadi pada wilayah ini ada apanya di sini saya sebut kriteria. Apakah salah? Nggak salah karena itu memang salah satu step dari sebuah rasa kepemilikan cinta. Jadi nggak apa-apa muncul kriteria. Menjadi masalah kalau orang itu nggak punya kriteria. Dan alhamdulillah seumur-umur saya nggak pernah ketemu orang seperti itu. Mau tak bantu nyarikan jodoh? Mau Ustaz? Boleh. Apa kriterianya? Nggak tahu Ustaz. Nah, untung nggak pernah ketemu seperti itu. Saya tak coba dulu ya. Ini apakah ada apa tidak gitu ya? Coba Nanti dipotong buat reels Instagram. Ada apa tidak gitu ya? Ada apa tidak gitu ya? Saya seumur-umur saya belum pernah menemukan ikhwan yang saya tanya itu nggak punya kriteria. Khawatir kalau yang ini ada. Nggak ada kriteria Ustaz, khawatir saja ya. Kalau nanti Dani jawabnya sembarang Ustaz, langsung dinikahkan aja. Ayo, catat. Pak Mas Dani, apakah punya kriteria untuk calon istrinya? Salah satunya bisa ngaji Ustaz. Bisa? Ngaji Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Oh, Masya Allah. Itu kriteria yang muncul. Ya. Dan saya yakin ini kriteria yang semua anak akhwat insya Allah punya. Sebenarnya memberikan kemudahan sebenarnya. Kriterianya Nggak sulit. Nggak sulit, yang diomongkan, nggak tahu lagi di belakang ya. Saya nggak tahu lagi. Kalau cari akhwat yang bisa ngaji, saya stoknya banyak. Saya stoknya banyak. Cuma kan saya yakin ada kriteria yang tersembunyi. Yang belum disampaikan. Yang belum disampaikan. Nah, karena setiap orang punya kriteria, maka nggak ada salahnya setiap orang itu kemudian punya harapan ke calon pasangannya dengan ada apanya. Cuma ada apanya di sini itu harus yang pada konteks positif, bukan yang
yang mengarah, bukan saya katakan negatif, yang mengarah kepada hal-hal yang negatif, misalnya harta, kemudian pangkat, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau mobilnya, ini calon-calon crazy rich misalnya, ya. Akhirnya di PDKT-in dan lain sebagainya. Ini Mas Dhani kayaknya jadi apa istilahnya, ambasador, brand BA gitu ya, BA dari sajadah seorang muslim. Iya. Nanti bakalan banyak kemudian suplai ya materi dan lain sebagainya. Akhirnya didekatin. Nah ini nggak boleh. Gitu. Oke, berarti untuk kalian para akhwat yang pinter ngaji, silakan tulis di bawah kolom komentar sini ya. Boleh daftar. Atau langsung CV-nya diserahkan ke Ustadz Heru, nanti ditaruhkan ke Mas Dhani. Gitu. Atau langsung ikuti Instagram. Instagramnya siapa? Seorang muslim. Oke, itu ada apanya. Berarti terkait kriteria, it's okay ya. Kita kan punya kriteria masing-masing itu, jadi boleh untuk mencari pasangan ada apanya itu sesuai dengan kriteria. Tapi kriteria itu ada batasannya nggak sih Ustaz? Maksudnya bebas kita sebagai jomblo gitu ya Mas Dhani itu punya kriteria 1 sampai 100 mungkin. Ada nggak Ustaz pernah nemuin jombloan atau jomblowati yang punya kriteria itu 1 sampai banyak dan detail? Perlu nggak seperti itu? Jadi kita ambil hikmahnya, Rasulullah hanya memberikan kriteria kan 4. Ya, tunkahul mar'ah li arba'ihha, itu hanya 4 saja. Maka kalau saya lebih pada jangan jauh dari 4. Kenapa? 1, alasan saya logis, angel golek. Oh iya. Kalau kriteria semakin banyak, maka spesifik. Barang spesifik ini sulit dicari. Apalagi manusia, nanti kalau manusia ini barang spesifik sulit dicari, karena nanti ujung-ujungnya pasti yang dicari adalah manusia sempurna. Contoh kasus, ada Mas Raga, di ruangan ini, saya masih ingat. Waktu itu dialog pranikah posisinya jam 10 malam apa setengah 11 malam itu. Yang awal-awal. Dulu ya. Iya, malam pokoknya. Tiba-tiba ada seorang ikhwan datang sini, nemui, saya sudah ngantuk-ngantuk gitu ya, mau cepat pulang. 5 menit. Dalam hati saya 5 menit nggak mungkin bahas proposal ta'aruf ini. Singkat cerita kita ngobrol, saya buka CV-nya, tak lihat nggak sampai 100 ya masyarakat, 27. Salah satunya saya masih ingat sampai saya itu bertanya, apa maksudnya dari kriteria ini? Rambutnya lurus. Saya tanya lurusnya seperti apa? Dia menjawabnya gini, seperti orang habis rebonding. Lah saya nggak tahu waktu itu rebonding itu apa. Saya tanya, apa Mas rebonding itu? Nah itu loh Ustaz, habis kayak di salon ini. Lurusnya kayak gitu. Hitam lurus. Saya tanya lurusnya seperti apa? Kan macam-macam ya lurusnya. Akhwat itu kan macam-macam. Ada kurang lebih 27. Sampai tinggi itu dimasukkan masyarakat. Kemudian saya tanya, loh kenapa tinggi ini? Ya karena permintaan ibu, nggak boleh perempuannya itu lebih tinggi dari saya. Meskipun 2 cm. Iya Ustadz. La haula wala quwata. Singkat cerita, saya tanya, Mas, ini kan kriteria perempuannya wow sekali. Masnya nyari perempuan yang sempurna tak? Jawabannya apa? Ya iya Ustadz. Masa orang tidak suka dengan sebuah kesempurnaan? Jawabannya logis. Tak jawab canda humor. Mas, kalau nyari yang kayak gini Mas, itu sulit. Nek ketemu Mas, rugi tak kena sampean. Dipek dewe. Maksud saya teman-teman mitra muslim, kalau membuat kriteria itu sampaikan saja kriteria yang primer. Bukan kriteria primer, sekunder, tersier. Apalagi primernya cuma 2, kemudian sekundernya 4, tersiernya kemudian 27. Ya, rambut tinggi, kemudian macam-macam ya. Nggak boleh gemuk. Nggak boleh gemuk. Jadi kenapa kok nggak, saya secara tegas bilang nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? 1, bagi saya kesulitan nyarinya. Bayangkan, baru naruh Mas CV hari Selasa kayak seperti hari Selasa, hari Rabu gitu ya. 2 hari kemudian sudah nanya, Ustadz gimana CV saya? Sudah ada prospek ke depannya? Baru 2 hari. Dikiranya nyari itu mudah. Ya, meskipun kalau di seorang muslim sih mudah, ada orang. Tapi kan
kriterianya itu terlalu detail, akhirnya kan saya kesulitan. Kalau umum kayak Rasulullah 4, karena kecantikan, karena kekayaan, karena ini kan enak. Kaya kan enak bahasanya kalau saya nyari. Nyari apa Mas? Berapa gajinya? 2 juta. Oh berarti kaya Mas. Loh kok bisa saya kaya? Karena tangganya 1 juta, berarti kan kaya. Kan enak, tapi kalau disebut harus maksimal minimal penghasilan 5 juta, kan kesulitan bagi saya. Jadi bagi saya yang membantu kesulitan, bagi teman-teman pelakunya juga saya rasa akan kesulitan kalau memperbanyak kriteria-kriteria itu masyarakat. Gitu. Dan Ya, Makanya kayaknya jangan-jangan yang banyak. Iya ini dan ini setiap di podcast ini Ustaz, itu jarang tanya gitu Ustaz. Oh gitu tuh. Iya. Dia itu merasa menjadi orang yang dibully. Padahal harusnya kan sebagai host juga di sini. Iya. Oh, ini perlu tanya garis bawah ini. Kalimatnya Mas Septian tadi. Saya nanya lagi boleh ya? Sebelum antum nanya. Sering ditanyain. Boleh. Lebih suka yang mana? Lebih suka yang mana? Kata zolim. Ya, kata zolim itu lebih suka yang mana? Saya bagi menjadi 3. Kayak tadi kan 3. Dizolimi orang lain, menzolimi orang lain, menzolimi diri sendiri. Milih yang mana? Ini nggak ada hubungannya dengan nikah dulu ya. Pasti bisa jawab seharusnya. Karena ini berbicara logika. Zolim, menzolimi orang lain, dizolimi orang lain, menzolimi diri sendiri. Milih yang mana? Jebakan semua ini. Ini serius banget. Lah iya, wajahnya langsung tegang. Ayo, Menzolimi orang lain, dizolimi orang lain, menzolimi diri sendiri. Didolimi orang lain. Lebih suka dizolimi orang lain. Kenapa? Iya, dapat banyak pahala mungkin. Oh iya, orang yang dizolimi orang itu kalau dizolimi orang lain, maka kan doanya makbul. Seperti sekarang ini. Kata-kata bullying tadi. Berarti antum ini sekarang posisinya sekarang itu doanya itu makbul karena dizolimi. Kalau Mas Septian sama Mas Raka setiap podcast ini saya perhatikan, saya analisa di YouTube itu, wah ini Mas Dani ini. Terus untuk lebih menegaskan saya tak ikut-ikutan supaya doanya tambah makbul. Iya. Biar segera. Iya, biar segera ya. Oke, apa tadi mau ditanyakan Mas Dani? Gini Zat, biasanya kan tadi kan sudah berkaitan tentang seseorang itu punya kriteria masing-masing. Biasanya kan cowok itu punya kriteria, cewek itu punya kriteria. Nah biasanya ketika sudah menikah, ternyata yang punya lebih dominan itu dari sisi mungkin cantik, kaya, kemudian kemampuan itu ceweknya Ustadz atau istrinya. Nah kalau misalkan di dalam sudah nikah kemudian cowoknya ini lebih, ada yang bilang nggak sekufu gitu Ustadz, apakah ini tetap bisa berjalan atau gimana Ustadz? Jadi semua hal akan tetap bisa dilanjutkan setiap ada problematika, permasalahan, konflik di rumah tangga, semuanya masih bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena prinsipnya sederhana. Allah tidak pernah ngasih jalan buntu. Allah nggak pernah ngasih jalan buntu. Dan nanti pintu terbuka paling terakhir solusi itu adalah divorce. Divorce itu termasuk salah satu solusi loh. Karena kalau tidak dimunculkan itu banyak kezoliman suami istri, bukan kezoliman kita ya, suami istri, gitu ya. Nah, jadi pasti nanti jalan pintu keluarnya itu pasti akan ada, nggak akan tidak ada. Kalau misalnya yang dominasinya itu lebih kepada istri, suami kemudian bertekuk lutut misalnya, kondisi ini kondisi yang bukan ideal sesuai dengan aturan ya, aturan Allah dan Rasulullah yang harus menguasai, mendominasi dalam artian di sini wilayah kebijakan, wilayah keputusan dan lain sebagainya kan harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa di atas. Kalau ini terbalik, apakah ini salah? Tidak salah, karena mungkin realitanya gitu. Tapi jangan melihat realita, melihat aturan. Mungkin iya perempuan ini lebih dominan, istri ini lebih dominan dalam hal segala hal. Itu realitanya, nyata tampak iya. Tapi kan aturannya tetap laki-laki. Nah, maka kalau laki-laki di sini, kalau ini yang tidak sadar untuk naik, maka ini yang harus sadar untuk meng-up suaminya untuk naik. Misalnya, Pak, aku kan hafizoh sudah 30 juz hafal. Lah papa kan baru hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Papa baru hafal Al-Quran terdiri 30 juz. Nah, gimana Pak kalau kita kemudian ngaji bareng yuk ini untuk menaikkan, berarti kesadaran kan dari istri. Ya.
Kalau suaminya nggak sadar, tapi kalau suaminya sadar itu lebih baik, kesadaran muncul dari dalam diri suaminya dulu. Sering saya analogikakan itu, yang namanya kesadaran paling enak itu dari internal, bukan dipengaruhi faktor eksternal. Seperti halnya ya namanya apa? Telur itu pecah paling enak dari dalam, muncul bayi ayam. Ya, tapi kalau telur itu pecah dari luar, maka nanti jadi mata sapi. Ya, anggap saja jangan sampai kita ini memecahkan Anda dari luar. Ya, kita nggak ada keinginan ya memecahkan telur itu dari luar ya. Nanti muncul kematian, telur mata sapi nantinya ya. Tapi kita mensupport ya, kita yang di luar ini seperti analoginya itu seperti air. Air itu akan menegaskan itu sebuah kapal. Kalau kapal itu hanya dihanggar, itu bukan kapal. Kapal itu harus dilewatkan air, dilayarkan di air. Lah, anggap saja kita air di sekitaran kapal yang mensupport definisi kapal. Kita nggak akan masuk kok ke dalam. Kalau kita masuk, kita akan menenggelamkan kapal. Air itu akan mensupport kalau air itu di luar kapal. Tapi kalau air itu masuk ke kapal, air itu menenggelamkan. Jangan dianggap apa yang kita omongkan ini tadi adalah memasukkan air ke dalam kapalnya, Mas. Dan ya, enggak ya Mas ya? Kita insya Allah tetap di luar kok. Iya, mensupport di luar agar tetap Mas Dani adalah Mas Dani. Gitu. Jadi wilayah ini wilayah kesadaran, Mas. Kalau suami secara pribadi nggak sadar, maka jalan terakhir istri harus menyadarkan suami, dan tentunya dengan cara yang baik seperti tadi. Mensupport, ayo Pak ini agar sedikit demi sedikit posisi qawwam itu dipegang oleh suami. Jangan sebaliknya malah kemudian menjadi ya hegemoninya semuanya diurusi sama si istri. Kemudian muncul kata-kata yang nggak baik dan lain sebagainya. Seperti itu, kesadaran masing-masing. Ini kalau ngobrol sama saudari seru ya. Panjang ya Ustaz. Ini enggak terasa. Iya. Ini iya panjang Ustaz ini ngobrolnya. Terakhir Ustaz, mungkin karena yang melihat podcast kita ini tidak hanya yang mau menikah saja, tapi saat ini yang sudah menikah pun juga insya Allah banyak yang melihatnya. Bicara tentang menikah ada apanya dengan menikah apa adanya. Kalau tadi di awal juga seperti tebak-tebakan tadi, salah satu tips suksesnya adalah saling menerima gitu. Mungkin ada pesan dari Ustadz Heru bagaimana saat menjalani pernikahan itu harus saling menerima. Kalau ngomong kan mudah gitu, tapi menjalankan saling menerima ini kan agak sulit. Ada tipsnya mungkin dari Ustadz Heru. Jadi satu prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, akhirnya saya buat quotes. Prinsipnya Dr. Wahbah Zuhaili tadi itu yang terbuka, kepercayaan, penghormatan. Akhirnya sebuah quote saya munculkan, awali pernikahan kamu dengan kata karena, tapi setelah menikah ganti kata karena dengan kata walaupun. Awali pernikahan dengan kata karena apa? Misal tadi Mas Dani, karena dia bisa membaca Al-Quran, karena dia cantik, karena dia solihah, aku mau dengan dia. Tapi kalau setelah menikah, ternyata kan karena ini pasti semua positif, nggak ada karena itu negatif. Nggak ada kriteria itu aku cari suami yang jelek, nggak ada. Ya. Maka semuanya kriteria itu positif, tapi ketika masuk dalam ranah pernikahan, yang positif nanti akan akhirnya terbuka yang jelek-jeleknya. Ya. Nah, karena ketika kita melihat yang jelek ini, maka ganti kata walaupun. Apa itu walaupun? Ya walaupun istriku ternyata isok moco sih Quran, tapi kok yo makhorijul hurufnya kok rupangele dirubah-rubah. Tapi dia tetap istriku. Meskipun istriku ini istriku gak isok masak, walaupun begitu dia istriku. Kata karena menunjukkan motivasi, kata walaupun menunjukkan rasa syukur. Dan semua pesannya di dalam Al-Quran dan hadis terkait dengan rumah tangga awali dengan syukur, karena awali dengan kata wamin ayatihi. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, namanya tanda-tanda kekuasaan Allah itu pasti kita itu melihat dengan rasa bersyukur. Lihat gunung tandanya Allah, kita bersyukur, wow keren gunung itu. Lihat pemandangan, wow keren. Maka ketika lihat pasangan juga wow keren pasanganku ini. Meskipun tentunya masih ada kekurangannya. Jadi awali dengan keterbukaan, ngobrol apa yang disukai, apa yang dibenci, apa yang harus kemudian dijaga, apa yang harus kemudian ditutup dan lain sebagainya. Dari keterbukaan itu akan muncul sebuah kepercayaan. Oh iya, suamiku itu kalau keluar rumah itu berarti selalu seperti ini. Nanti dari kepercayaan maka seorang istri akan bisa memberikan penghormatan ke suaminya dengan menjaga amanah-amanahnya. Dari itu yang prinsip itu dan teknis itu yang saya lakukan kepada istri. Jadi ketika saya mendapati sesuatu yang tidak sesuai dengan istri, dengan harapan saya dalam diri istri saya, maka saya jawab, satu, bersyukur dulu, dia adalah
istri saya. Baru yang kedua kemudian kita terbuka, oh kemarin aku kok nggak sreg dengan seperti ini ya, gimana kalau seperti ini. Nanti akhirnya dari komunikasi itu akan semakin memberikan kemudahan-kemudahan dalam memahami. Di situ antara ada apanya atau apa adanya untuk bisa diikatkan. Gitu. Oh, tepuk tangan dulu. Ya, terakhir seperti biasa. Quote dari siapa dulu? Antum. Kamu dulu aja. Kamu sudah siap? Aku gak bisa kuat kan Oh soalnya. iya, nanti tebak-tebakan biasanya gitu. Saya sebenarnya mau menyampaikan quote dari Ustadz Heru yang sejak dulu itu disampaikan. Yang tadi ternyata sudah diomongkan dulu. Berarti mikir saya nggak usah ngomong. Saya sudah soalnya. Padahal mau saya sampaikan, rata-rata menikah itu diawali karena gantengnya, karena cakepnya, karena pinternya. Kemudian setelah menikah walaupun gak pinter-pinter amat, ya wis lah ini istri saya bersyukur. Mau saya sampaikan itu. Lah kok sudah disampaikan? Oke, itu ilmu dari Ustadz Heru. Nah, bicara tentang pernikahan, saya sedikit menyampaikan bahwa pernikahan yang hebat itu bukan berkumpulnya dua suami maupun juga istri yang saling sempurna, tapi dua suami dan juga istri yang ada perbedaan, menikmati proses, saling memahami, saling mengerti, dan juga saling menerima. Itu adalah pernikahan yang hebat. Dua suami itu maksudnya satu istri dua suami. Dua orang maksudnya. Oh, Ya tapi satu kan bisa juga pasangan. kan. Dua pasangan. Dua pasangan berarti 4. Satu pasangan 2 orang. Ya, entah itu suami seperempat, Tapi gara-gara quotes-nya saya ambil. Gara-gara quotes-nya saya ambil ini ya. Ngelek. Iya. Terus raga. Aku ya. Jadi nggak ada quote sih Jangan sebenarnya. nyanyi ya. Enggak. Kemarin nyanyi ya Ustaz. Enggak. Oh iya dah. Ya raga. Nggak ada quote sih, cuma pesen aja sih buat jombloan, jomblowati, fisabilillah. Mungkin banyak dari teman-teman jomblo di sana yang sampai sekarang memutuskan untuk masih bertahan dengan status jomblo fisabilillahnya karena beberapa pertimbangan ataupun beberapa ketakutan dalam diri sendiri. Ya, ada orang yang menunda-nunda nikah karena dengar dari teman-temannya yang sudah nikah itu kayak gini, mari nikah gak iso futsalan, mari nikah gak bisa kemana-mana dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang paling menakutkan bukan itu. Yang menakutkan adalah ketika kalian jomblo sampai jompo. Sampai kakek nenek. Itu lebih mengerikan daripada dimarahin istri. Itu pesannya buat kamu. Ustadz mau nambah quotes? Iya. Oh ya. Sedikit nambah. Jadi dulu atau Ustaz? Gak ada quotes aku soalnya kan yang di Nggak boleh. Harus ada. Harus ada, ya, Kamu bisa dulu aja. kamu mau ngasih quotes atau dikasih pertanyaan Ustadz lagi ayo. Ngeluh mana? Ayo Ustadz, monggo Ustadz. Saya dulu ya, Iya. nggak apa-apa biar penutup ya. Iya. Penutup itu biasanya luar biasa. Iya, pemeran antagonis. Browsing dulu, browsing. Jadi kalau saya bertanya ke mitra muslim ataupun juga ke misalnya kalau di tangan saya ini ada gantungan kunci, percaya apa tidak Mas Septian? Di tangan saya ini. Saya yakin bisa percaya bisa Iya. tidak. Kenapa? Karena tidak terlihat. Nah, sesuatu yang tidak terlihat itu membuat kita bingung. Iya. Ya. Tapi ketika saya tunjukkan ternyata ada gantungan kunci, maka tambah yakin, tambah percaya enggak? Percaya. Percaya Karena apa saja. terlihat. Maka mitra muslim khususnya para jomblowati, ketahuilah jodoh Anda masih goib. Tapi ketahuilah itu memang tidak terlihat, Anda mungkin tidak terlalu bersemangat dan tidak meyakini. Tapi ketahuilah di samping kiri saya ini tampak nyata. Jadi di sini sebuah Tuh kan mulai kan. Sesuatu yang tampak itu akan membuat kita semakin yakin. Yakinlah Anda pasti akan mendapatkan jodoh karena sesuatu yang tampak ini. Masya Allah, luar biasa ini. Ini kan Majelis Ikhwani Daman kan personilnya bertiga ini Ustaz. Oh iya. Kita belum punya dewan penasehat. Ustaz ya. Penasehat ya. Ya. Tapi kalau saya pernah saya belum berhasil nggak mau saya masuk struktural nggak mau saya. Enggak pas Ayo, kan ayo, saya ayo. ada sambungannya tadi ada Iya. sambungannya ya dari saya. Ada mau balas? Mau balas Ustaz? Ayo. Enggak berani. Closing statement wis. Atau mau menyimpulkan dari Ustaz Heru tadi? Iya, pokoknya kan itu tadi ya kalau misalkan kita melihat jodoh yang mencari jodoh yang sempurna itu kan mustahil.
Jadi kan kita juga harus mengukur diri kita sendiri seperti apa. Kemudian yang realistis, kemudian yang nanti bisa kita jangkau ya kalau misalkan dia mau, kita mau ya tadi kata Ustadz Heru ya insya Allah berjodoh kan. Kalau enggak ya berarti belum berjodoh. Maka harus kita cari lagi, kita usaha lagi. Mungkin seperti itu. Insya Allah. Berarti sudah pemahamannya sudah bagus loh. Sudah bagus, sudah Jadi, siap. Nggak usah cari yang sempurna. Kemudian kalau gagal bisa cari lagi. Tinggal dipraktekin aja. Iya. Malah saya tadi mikirnya tadi kata-katanya itu bukannya ini, meskipun saya prediksikan iya. Saya kira lanjutannya apa yang dikatakan Ustadz Heru benar. Inilah saya. Oke, karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih untuk Mitra Osim yang sudah klik tombol like dan jangan lupa klik tombol subscribe, di-share ke grup-grup WhatsApp Anda, grup keluarga, grup jombloan jomblowati, terserah yang penting di-share sebenarnya. Dan jangan lupa komen ya, komen di bawah ada door prize dari Hasta Indah Bordir yang kemarin belum diumumin ya. Karena komennya masih sedikit, kurang menarik. Nah, komen yang paling menarik silahkan nanti akan kami pilih dan langsung jangan lupa ketika komentar cantumkan akun Instagram kalian, nanti pemenangnya akan di DM langsung sama official Instagram Suara Muslim. Benar. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Terima kasih juga Ustadz Heru. Kasih, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin melihat langsung Ustadz Instagram, YouTube-nya, monggo Ustadz disampaikan. Di Instagram saja, di nama lengkap saya Heru Kusuma Hadi. Cukup Oke, termasuk kan ada yang YouTube Albina Project Iya, Albina Project Media. Oke, itu nanti bisa dilihat juga ya, agar lebih kenal, lebih dekat juga dengan Ustadz Heru Kusuma Hadi. Oke, demikian podcast Ikhwan Idaman. Majelis ya. Ini maksudnya Ikhwan Idaman. Demikian podcast Majelis Ikhwan Idaman MID. Saya Raga Satria, follow Instagram saya Raga Satria. Dan saya Dani Rohmati, Instagramnya Dani Abdurrahim. Saya Muhammad Septian, Instagramnya dibalik Septian Muhammad. Dan terima kasih telah bersama MID. Sampai jumpa di pekan depan setiap Sabtu malam hanya di Suara Muslim Radio Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.